Welcome to Gu and Gun. Eva, thank you for coming. Yeah. Ya, jadi kita hari ini megang mic ya, karena produsernya lupa bawa stand mic. Gak apa-apa. Ya agak pegel juga sih kayaknya ini. Oke. Ya kan. Terus ya kita juga nggak pakai headphone ya, karena juga headphone-nya ketinggalan tadi dibuat sama produser. Jadi hari ini kita sedang ada di Kofti Medan. Tepatnya di Jalan Wahid Hasyim. Jadi buat teman-teman yang mau ngopi, yang mau chill-chill dan lain-lain, ajak teman-temannya langsung aja ke Kofti Medan. Ada nanti Instagramnya @koftimedan. Eva, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Dari mana tadi? Dari pulang kerja. Dari pulang kerja ya. Yes. Iya. Jadi gimana, masih kuliah apa sekarang udah stay di sini? Sekarang yo di Medan kerja since January, right? Yes. Masih kuliah, Masih tapi kuliah. on my last semester. So I didn't do a lot of thing, cuman kerja aja fokusnya sekarang. But in the next semester I will finish my study of course. Yes. Semoga lancar. Ada mau nyambung lah kayak? I think so, tapi Yeah. nanti sih kayaknya pas sudah 2 tahun atau 3 tahun kerja after graduate, I guess. Iya. Not too fast. Memang agak sulit ya kalau udah di semester-semester males itu kan. Memang untuk menuntaskan itu agak-agak ada kendala gitu. Padahal nggak ada apa-apa ya. Nggak Atau ada ada. ya? It's just because of COVID Iya, iya things. kan. Yeah. Jadi rencana balik ke di mana kuliahnya? Coba kasih tahu dulu. Aku kuliah di Malang, di Universitas Muhammadiyah Malang. Oke. Di jurusan HI, Hah? angkatan 2017. Maybe you guys need to watch this also. Yeah. Karena I hope that you guys watch me in YouTube. Ya untuk anak-anak Malang ya, anak UMM tepatnya. Ada Eva loh di sini ya kan. Yes. Pasti kangen dong Eva nggak balik-balik ke sana gitu kan. Gak ada yang kangen sih kayaknya. Nggak ada yang kangen ya. Gak ada. Jadi ya Eva ini sahabat lama lah ya. Udah lama kali ya kan. Lama banget, Dari dari kapan SMP. ya? SMP ya. Kira-kira 11 tahun yang lalu lah. Oh really? Iyalah kan kita SMP Oh, iya. tur. Ya kak masih muda loh. Kita iya. masih muda Kita kan. masih muda juga Iya. sekarang. Masih muda dong. Yes, yes, yes. Gimana jadi? Hati aman? Aman, ya? alhamdulillah aman. Sekarang lagi aman gara-gara abang itu. Ada abang yang di sana sedang memantau kita ini. Jadi sebenarnya aku juga agak ngeri juga bahas-bahas tentang cinta dan Iya. masa lalu. Enjoy aja Oke, kan. oke, Karena kan fine. ini adalah perjalanan ya kan, perjalanan hidup Iya, iya, kan. iya. Karena di podcast sebelumnya kita berbicara cinta juga, tapi dari sudut pandang laki-laki. Oke, got it. Jadi Eva ini juga udah lama sih yang udah Bang ajak tuh udah dari lama-lama, cuman Yes. belum ada waktunya aja ketemu kan. Terus juga ada proyek-proyek toko sebelah yang harus dikerjain kan. Bukan gun aja gitu. Jadi mesti ya sabar-sabar lah sampai akhirnya kita jumpa hari ini gitu. Jadi abang mau nanya nih kan kemarin tuh kalau cowok itu kalau tentang cinta dia agak malu-malu sih. Oke. Jadi kita mau minta perspektif cewek gitu. Kalau cewek tuh gimana sih rasanya jatuh cinta? Well, Karena kan lagi jatuh cinta nih sekarang. Iya. you can see it from my eyes, you is so pink like. Iya. Oke, untuk aku. Pink gak nih matanya? Merah kan No. gak? Enggak kan? Oh enggak. Oke. Oke. Untuk aku sendiri, falling in love is a good thing. You know like itu awaken everything yang kayak ngebangun, nyemangatin. Even kita bangun tidur aja, apa ya, feel happy karena kita excited gitu kan. When we are falling in love kayak gitu. Dan for me, love is also
strength untuk ngelakuin apa aja, terus jadi lebih semangat untuk kayak mana ya, jalani hari-hari lah. Kayak because for me love is really important. Iya sih. Karena kalau kita jatuh cinta tuh kayak senang aja kan. Ih besok ada jumpa dia gitu kan. Jadi setiap harinya tuh ada aja yang dijumpain. Ya kan. Iya karena kita ngerasa juga kan laki-laki tuh kalau apalagi di sekolah gitu kan. Salah satu semangat untuk sekolah besok itu karena ada orang yang kita suka, orang yang kita senengin gitu kan. Benar-benar. Jadi kalau cewek sendiri berarti merasakan hal yang sama juga ya. Merasakan hal yang sama. Kapan pertama kali? Kira-kira masih ingat gak? Atau dari TK mungkin udah merasakan cinta gitu? Well, enggak lah ya. Yang bener-bener cinta ya, maksudnya kayak emang in relationship itu pertama kali aku ngerasain waktu sekolah SMK kelas 1. I feel like real love coming. Dari situ emang SMK kelas 1 adalah the moment where I feel falling in love for the first time. Itu sih. SMK kelas 1. Waktu sekolah menengah ya? Iya. Jadi merasakan jatuh cinta, itu cinta monyet gak sih kalau bisa dulu? Untuk aku waktu itu enggak menurut aku. Karena di situ juga udah momen dimana udah masa remaja kan. Maksudnya kayak oke lah, ini bukan waktunya kayak waktu SMP dulu. So I feel like I need to grow up also dan sharing a good things and moments waktu masa-masa muda sekolah, like it's fun things gitu. Gitu aja sih. Kalau untuk itu cinta yang benar-benar cinta gitu ya. Kalau untuk yang agak serius dikit kayak pacarnya lama gitu. Ya itu juga pacar lama. Itu lama dari itu SMK. Lama banget. Oh, dari udah. SMK kelas 1 sampai SMK kelas 3. 3 tahun. Ya 3 tahun. 3 tahun. Yes. Kenapa akhirnya putus? Oh putus just because he cheated on me. Ya itulah laki-laki senengnya cheating emang sih. Yeah. Cuman I don't know why. tapi enggak untuk aku ya. Oke. Iya sih, ya. Itu waktu SMA tuh udah pacaran tuh lama kan. Kalau bisa kita bilang tuh SMA tuh jarang ada pacaran yang lama-lama. Aku aja dulu kalau SMA ganti-ganti pacarnya. Oh, oke. Iya kan, sebulan ini. Oke. Nanti bulan depan kelas sebelah gitu kan. Tapi Eva termasuk yang setia nih berarti. Of course I am. Oke. tapi nggak bisa kita definisikan semua cewek setia ya. Yes, benar. Karena aku juga ada beberapa kali dapat cewek yang gak setia. Iya kayaknya ya. Atau ini dikat aja kali. Kayaknya gak usah di-cut. Ini bagus sih. Mantan-mantannya bakal lihat. Iya sih kayaknya. Terus itu galau nggak kemarin? Waktu putus, waktu diselingkuhin. Iya, waktu dia selingkuhin. Waktu pertama tahu dia selingkuh gitu. Of course. Aku ngerasa kayak kenapa gitu loh, kenapa? Karena kan kita perempuan ngejalani hubungan tuh kan sometimes we keep the relationship really hard kan. Kayak we trying so hard to keep the relationship. Sampai 3 tahun itu nggak gampang gitu kan. Kadang kita juga nggak pernah tahu apa yang jadi alasan laki-laki itu milih untuk pergi kan. Tapi emang one of the main reason adalah pleasure yang dia nggak dapat dari kita. You know what I mean, right? Yeah. Kayak mungkin ada satu sisi fun thing yang he cannot find it on me, he cannot get it from me. Jadi akhirnya he decided untuk moving to someone else and having fun for a while, and then he just didn't realize kayak gitu loh. Kayak yaudahlah, tapi everything maybe it's just because the process of him kayak masih muda juga, so ya udah nothing to lose juga kan gitu. Iya, jahat ya. Laki-laki tuh jahat ya. Tapi nggak bisa didefinisikan semua jahat ya. Yes, kayak yang tadi bilang cewek kan. Benar. Berapa lama proses untuk melupakan atau mencari dapat pacar baru lagi gitu? Aku sendiri sebenarnya tergantung sama kondisi dan keadaannya. Misalnya kayak if those people starting it first, kayak dia yang mulai duluan, I don't want to stay for long time gitu loh. Maksudnya kayak aku nggak mau selalu mikirin apa yang udah terjadi gitu. Misalnya kayak udah putus kan, walaupun pacarnya 3 tahun, I don't want to take like really like 1 year, no I don't want it. Tapi emang aku maksudnya untuk kenal sama orang baru, of course after 3 months.
or after 6 months kayak gitu. Karena aku lebih prefer waktu yang segitu daripada aku langsung kenal sama orang baru. Karena menurut aku kalau misalnya langsung kenal sama orang baru, sometimes ada hal-hal yang datang kayak ketika kita mau nyebut nama aja kadang kita salah. Bener gak sih? Kayak hal-hal yang kayak gitu jadi salah satu dilema sih buat aku untuk kenal orang baru secara cepat. Itu sih. Mungkin 6 bulan atau setahun. So I will know the new people in my life. Iya, cukup lama ya. Yes. Atau memang itu jangka waktu cewek kali ya? Beda-beda sih. Beda-beda ya. Temen aku juga ada yang cepet banget kayak langsung ada pacar ya? Langsung punya pacar. Aduh. Depends sebenarnya. It reminds me. Oh, about your ex. Reminds you about your ex. Yeah, I think so. Okay, it's fine. Iya. Jadi tipikalnya berarti cewek yang ditinggalin gitu ya. Mostly. Kalau kira-kira kita bisa analogikan kalau Eva yang meninggalin gitu. Pernah nggak? Oke. Jadi case-nya selama ini aku tuh bukan diputusin. I'm the one who break with them karena mereka udah selingkuh. You know what I mean, right? Because it's already intolerance gitu loh, nggak masuk akal. Because I'm trying so hard. Kalau mereka bilang kenapa nggak bisa diperbaiki, they are the one who break the distrust, you know, kayak they create the disloyalty dan sebagainya, kayak betrayal, lot of betrayal gitu. Jadi kayak ngapain juga kita keeping in that relationship kalau misalnya we try so hard sampai akhirnya we found out kalau memang dia cheating and everything semuanya. Kayak gitu sih. Kesempatan kedua ada nggak bagi Eva? Untuk aku sampai detik ini aku masih memegang prinsip I will never getting back to my ex. Oke. No, seriously. Sama kita. Yes, of course. Kayak aku nggak tahu kenapa aku lebih nyaman untuk nggak balikan sama mantan. Benar, setuju. Karena aku sendiri ngerasa it's better to find a new people. Iya. Walaupun emang prosesnya lama kan untuk tahu gitu kan Kak. Iya. Dan aku ngerasa kayak untuk kembali ke orang yang sama, we already know their habit. I see. Iya gak sih? Yeah. Kita udah tahu habitnya mereka apa, kita udah tahu apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka katakan. So I don't want to be back in the same hole. Ya kan? Jatuh ke lubang yang sama. Yeah. I don't want it. Like, it's fine. Let's find someone new gitu loh. Kalau bisa kita bilang misalnya, ini aku sebagai ex-nya Eva gitu kan. Terus kita bilang, kasih dong kesempatan kedua, aku bakalan perbaikin semuanya, bla bla bla. Ya laki-laki krokodil ya. Yes. Lebih ke lakus sih sebenarnya. Ya agak bermerek dikit. Oke. Gimana tuh? Nggak percaya juga lah ya? Nggak. Aku bukan tipe ke orang yang gampang kayak, oke lah aku bisa perbaiki dan sebagainya bla kayak gitu kan. I don't want it. One time it's already break, ya just finish. Why should like we come back again into the same person? Even kita punya memori yang baik nih, memori yang banyak banget yang menarik yang nggak bisa dilupain. But memory is just memory, right? Even kita kan bisa buat memori yang lebih baik ke depannya. Gitu. Benar. Even with new people. Iya, setuju. Setelah perjalanan yang panjang tadi, setelah kita bilang bisa 3-4 tahun lah dalam hubungan itu, ngerasa kesepian gak setelah putus? Karena biasanya ya, kan kita melewati hari-hari sama dia, dan apapun berdua gitu. Tiba-tiba besok ya udah single gitu, gimana nih rasanya? Of course dari setelah putus tuh ngerasa kayak weird ya. Keadaannya kayak beda karena kita selalu depend sama orang itu. Ataupun kayak kita berharap bakal ketemu lagi. Tapi ada shocking moment dan juga rasa kayak kenapa ya udahan aja gitu. Kenapa kok gak sama-sama lagi padahal emang yang mutusin misalnya kayak aku mutusin gitu kan. Tapi emang keadaannya yang kita harus emang bisa move on gitu kan. Harus berjalan tanpa dia di hari itu juga. It's unbelievable of course for the first time. Tapi ngerasa kesepian untuk aku sendiri pasti banget. Iya. Dan sepi itu datangnya itu nggak even pun kita di tempat rame. Oke. Iya kan? Yeah. Tapi kita juga ngerasa ih anjir kenapa ya kok dia nggak ada gitu loh. Yeah. Ada something yang left in our heart yang ngebuat kita ngerasa kosong banget gitu.
kayak di keramaian selalu merasa sepi Yes, gitu kan. yes. Ya, karena nggak ada dia tadi kan. bener. Jadi seberapa banyak pun orang yang ada di tempat itu tuh nggak akan menutupi rasa kesepian tadi. Ya benar. Berapa lama merasakan itu? Untuk aku pribadi setelah putus yang kemarin itu, it about 3 months I guess. Cepet ya? Tapi kan belum langsung pacaran kan. Iya, Maksudnya benar. ngerasain kesepiannya itu 3 bulan sih. Minimum itu 3 bulan. Karena selama ini aku emang punya pacaran selalu lama-lama. Selalu 3 Iya, tahun, iya, 3 setuju. tahun kayak gitu. Tapi ya gitu sih emang mostly aku minimum 3 bulan untuk ngerasa kayak kesepian banget kayak gitu. Kalau aku bisa bilang lebih cepet cewek gitu ya ngelupain dibanding cowok ya. Sebenarnya ngelupainnya itu lama. Lama. Cuman kayak cewek itu cuma pura-pura aja kadang. Oh, menutupi Cewek perasaan ya? Menutupi Pura-pura perasaan. lupa. Padahal ya sebenarnya mungkin dia masih sayang atau apa. Cuman kayak memang kondisinya. Kalau untuk cewek yang tahu logik daripada mikirin hati, of course like they have to move on and don't think so much about the Yeah. past kayak gitu kan. Tapi kalau orang yang masih mikirin tentang hatinya, of course they will like taking a lot of process to move on gitu loh. Itu sih. Tadi Eva bilang kan kayak seneng gitu atau sering banget pacaran lama-lama. Kenapa bisa ada hubungan yang lama-lama tuh apa sih kira-kira yang bisa mempertahankannya gitu? Oke, it's fun question actually karena aku orangnya bukan tipikal orang yang suka pacaran monoton. So aku kalau pacaran sendiri selalu set goals. Misalnya kayak bulan kita nabung nih misalnya kan. Oke. Tapi bukan nabung bareng gitu di satu account, no. Iya, iya, Like, iya. we need to spend atau nabung beberapa duit ya untuk kita making a quality time in somewhere. So I always put some places kayak kita mau kemana ya bulan depan atau kita mau kemana ya 3 bulan lagi dan sebagainya. I always set that goals. Jadi kita punya excitement nih buat ngumpulin dan buat semangat untuk bisa dapetin goals itu Iya, gitu. iya, benar, benar. Always finding a new place yang membuat kita kayak we need to make new memories. Jadi itu sih yang buat aku lama sebenarnya. Not only ketemu, makan, pacaran, Iya, iya. going somewhere, and then kan kalau misalnya di satu kota doang, it feels like it always happens same thing like that kan. Yes. Kita jadi kayak nggak nemuin satu yang exciting, yang nggak memorable kayak gitu. Jadi Iya. aku selalu pacaran lama itu karena emang aku setting goals untuk pergi ke satu tempat yang that is become our destination. Kayak gitu aja sih. Goalsnya tercapai nggak? Tercapai. Tercapai. When I was in relationship, it was. Oke. It was, of course. Iya, iya. Dan pasangan mendukung juga ya apa yang Iya, kita mau ya. benar-benar. Karena aku juga bilang, I don't want stagnant relationship. I don't want like punya relationship yang kayak gitu-gitu doang. Karena it feels so boring. Karena even pun kadang kita pasti ngerasa ya kayak kita ketemu pacar kita, sometimes kita nggak tahu mau ngomongin apa. Iya. Yeah, we just meet, we just don't know what to talk. Iya. Kita cuma ceritain orang atau ceritain apa yang kerjaan hari ini gimana atau marah-marah atau gimana. It's so boring. Karena mostly Eva pacaran selama ini kan juga LDR. Jadi menurut aku ya seru aja, fun aja. Jadi nggak ada hal yang ngebuat aku kayak harus gini harus gitu. Tapi yang penting adalah setting goals, destination itu aja. Enakan LDR apa di satu kota yang sama? For me personally, aku lebih senang sama hubungan LDR. Aku nggak tahu kenapa. Iya. Tapi karena emang LDR itu bisa ngebuat aku jadi diriku sendiri, improving ourselves, developing something and meeting a lot of people. Selama hubungan itu sebenarnya suportif gitu loh. Iya sih, Tergantung. benar-benar. Karena kalau di satu kota gitu mungkin ketemu tiap hari kayak mungkin gak ada space untuk me time Yes. atau ya berduaan terus kan. Benar-benar. Karena kalau dari pengalaman aku juga tuh aku kandasnya malah di satu kota. Waktu aku LDR itu aman-aman aja tuh. Yes. Ya kan? Aku juga lebih Iya, prefer benar LDR, benar benar. benar. Kayak kangen-kangennya gitu kan. Kayak ada satu hal yang kita kerjain demi apa ya, misalnya kayak kita tunggu nih akhir semester ini aku bakal pulang Yes, gitu kan. benar, Aku bakal pulang. Ya kita meet up gitu. Ya kangen-kangennya dapet lah gitu sih. Nanti next episode kita bahas LDR kali. Karena Fun tuh. iya karena tadi di question and Story answer-nya ya. Gun Kreatif. Yes. A lot of people trying to ask about LDR, right? Yeah, long distance relationship. Siapa talentnya nanti kita kaji lagi lah ya.
siapa yang berpengalaman. Oke. Mungkin bisa juga Eva lagi kan. Maybe. Iya. Nah, jadi setelah break up, gimana cara Eva mengatasi move on tadi? Oke. Bentuk healingnya tuh gimana? Bentuk healing aku sendiri after break up yang pacaran lama itu sebenarnya karena aku suka traveling. So I do solo traveling as my way to healing. Karena untuk aku pribadi, setting myself to do solo travel adalah hal yang terbaik untuk cara move on. Itu sih. Iya. Karena beberapa kali juga lihat media sosialnya Eva ke Bali kan. Ya. Sendirian. Iya. Iya benar-benar. Sering tuh ke timur lah. Daerah-daerah Labuan Bajo gitu. Not yet. Aku belum pernah ke Labuan Bajo, ke Lombok aku juga belum pernah. I really want to go there of course. Solo traveling itu works nggak sama healing tadi? Berhasil apa enggak? Iya. Aku pribadi ngerasa solo traveling itu berhasil banget. Oke. Buat aku healing. Karena di sana aku nemuin banyak orang baru. Dan selama aku solo traveling, aku tuh nggak pernah mau nginep di hotel. Oke. As you know that I'm I solo see. travel Yeah. dan aku selalu backpackingan. So I'm trying to set myself untuk traveling dengan cara backpacker. Karena menurut aku lebih fun, lebih flexible and dynamic. Dan jadi aku nggak perlu ribet-ribet kayak gitu kan. I'm not woman typical yang emang ribet-ribet, aku nggak suka kayak gitu. Iya sih. Karena juga melihat dari media sosial tadi kan, kayak 2019 kemarin kan aku ke Malang, Yes. yang sama Eva kan. Iya benar-benar. Eva kan kuliah di Malang tuh, aku sama kawan-kawan juga ke sana, sama Ole, sama Amri gitu kan. Iya. Karena keseringannya Eva backpacker tadi, aku sampai bilang, "Fa, gimana caranya biar aku sampai Bali murah?" Okay. Gitu kan, Yes, sendiri yes, gitu. I remember that one. Nah, entah kenapa itu kemarin nggak jadi. Mungkin ya karena akhir tahun kemarin. Iya. Dan harus balik ke Medan sih. Benar-benar. Solo traveling kemana yang paling berkesan? Yang paling berkesan, of course, yang ke Bali sih, yang kemarin aku ke Bali. Tapi aku waktu itu kemarin starting dari Jember. Dari Jember aku starting, I remember it was 9 January 2020. Dan itu solo traveling pertamaku di ujung mau ke daerah Banyuwangi kan. Iya. Ke Jember waktu itu around 3 days and after that I come back to Malang. Dan itu directly malamnya pas sampai Malang, malamnya aku langsung ke Bali. Like travel. Like it's crazy. Iya. Itu sih yang Jember, Bali, terus akhirnya ketemu sama teman-teman baru. Iya, di Bali. benar-benar. Terus ending up aku traveling selama 2 bulan dari Bali ke Jawa juga. Sama yang orang asing kemarin? Oh ya. Oh what is it? Ya. Okay. Maybe Valentine you also watch this one. Oke. Mana tuh? Denmark ya? He's German actually. Oh, Jerman. Itu ya udahlah ya. Oke, forget it. Oke. Ya. Dia lagi liburan sekarang by the way. Oh ya. Okay, but it's fine. Tapi waktu traveling itu kan salah satu hobi kan, salah satu passion. Bener-bener. Dan bukan dilakuin waktu patah hati gitu. Pernah nggak waktu patah hati traveling, waktu nggak patah hati pun traveling, ada nggak bedanya? Ada nggak? Ada dong pasti bedanya. Gimana? Waktu kalau misalnya pas patah hati terus yang traveling. Oke. Itu bener-bener kayak even pun you meet new people, orang-orang baru, you also feel so empty gitu loh. Jadi kayak kenapa ya gitu? What's the difference? The difference is like that. The feeling is really different. Karena waktu lo ngerasa it's really breaking your heart, of course kayak kita ngerasa aneh banget, strange di kota orang. Tapi kalau misalnya kita emang benar-benar lagi healthy dan juga nggak ada yang dipikirin, it's totally different, right? It's more happier, kayak gitu. Jadi ya lebih ke feelingnya aja sih yang buat itu beda. Benar. Karena ketika meet up sama orang baru pun kayak interestingnya tuh enggak ya? Nggak se-excited itu. Kayak se-excited yang biasanya ya. Yes. Tapi itu kan mungkin salah satu bentuk healing. Yes. Karena aku juga tahu Eva senang nih nulis gitu kan. Ada Instagramnya Eva Poems. Yes, that's Eva Poems. Aku Yeah. nulis banyak puisi dan juga prosa di sana. Tapi sih kayaknya harus di Indonesiakan ya. Yes, Indonesia. Karena itu English semua kan. Beberapa bahasa Indonesia. Oh iya. Oh, oke. Nanti kita collab saja. Oke. Aku juga ada beberapa karya kan. Lagu mungkin misalnya yang nggak jadi tayang. Oke. Well,
Itu salah satu bentuk healing nggak? Yes. Hmm. Journaling, ya nggak sih? Yeah. Journaling, terus juga traveling is one of best way to healing. Karena even aku juga traveling, like do some solo traveling. I also love to make journal. Jadi like trying to write everything every morning di jurnal aku, it way much more fun. Even kita nggak punya orang to talk, but we have our journal. Iya Right. sih, ada wadahnya ya. Yes. Tapi kan bentuk healingnya tuh beda-beda berarti. Beda-beda. Mungkin ketika putus sama yang 3 tahun, bentuk healingnya traveling. Yes. Ada yang setelah itu bentuk healing yang lain lagi setelah menjalani hubungan baru lagi bukan traveling lagi. Yeah. Bisa menulis perubahan-perubahan itu juga Yes. aku ngerasain Yes, gitu. uh-huh. Ya karena kemarin juga aku sempet nulis terus pada akhirnya enggak lagi terus buat lagu, buat karya gitu kan, musikalisasi puisi dan lain-lain. Itu sih juga. Tapi nggak tahu ya cocok lain bentuk healingnya gimana, mungkin mabuk-mabukan kali ya. Oh, maybe yeah. There's some of people also yang doing like that. Tapi it's Yeah. depend on how they they define their fun things. Ya nggak sih? The way of healing itu sendiri. Jadi pernah nggak kayak waktu putus terus proses move on-nya kan pasti lama tuh, mungkin sedih-sedihnya apa segala macam. Merasa nggak kayak insecure kalau aku nih ya udah makin waktu putus tuh memang drop gitu, terjun ke bawah, jatuh ke dalam gitu kan, susah untuk naik lagi gitu. Pernah nggak merasakan kayak aduh memang aku nggak bisa lah menjalin hubungan lagi, atau kayak wah semua laki-laki sama aja gitu. Gitu. Okay, this is interesting question. Jadi aku tipikal orang yang kalau udah putus, I'm trying to put all the pieces back in myself. Bukan orang yang tipikal kayak, aduh aku galau banget nih, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, mau nangis terus. Okay. No, I'm not that person. Even my latest relationship, aku nangis cuma sekali, and then tomorrow I'm so happy. I'm so fucking happy. Like it's only one day I cry, and then after that I decided to move on and having a new life. That's it. Cinta itu ya dalam sebuah pasangan, waktu putus, hari pertama ceweknya galau-galau. Yes. Cewek galau, nangis terus-terusan seharian, cowoknya happy. Di hari kedua, hari ketiga kebalik. Ya, Cowoknya cowoknya kecarian. kecarian. Iya, mungkin itu Yes. udah hal yang lumrah kali ya. Yes, bener. Iya sih. Karena aku juga beberapa kali putus, ya udah aku biasa aja kan. Oh ya udah sih kita. Mungkin nggak jodoh. Cuman kok seminggu kemudian kok kangen ya gitu kan. Cuman nggak untuk mengulang lagi kayak Iya, kan bener. orangnya sehat nggak dia ya gitu kan. Jadi kalau tadi nggak merasakan kepatah hatian itu gimana sih cara Eva mencintai diri sendiri gitu? Itu tadi, kalau dari abis selesai putus tuh, jangan ngerasa kayak lo nggak bisa ngapain, nggak bisa ini itu tanpa dia, kayak gitu kan. Karena kita selalu setting our mindset, he is my everything, or her, or she is my everything. That is really wrong mindset. Karena ketika kita udah put that mindset in our mind, itu jadi salah satu bumerang buat kita sendiri untuk nggak bisa explore ourselves more, dan kita takut buat kenal sama orang baru. Itu jadi alasan kenapa orang-orang tuh susah banget move on, and they think this person is the best. Padahal ya emang bener nggak sih kalau Allah ciptain banyak banget manusia di bumi ini, tapi kita cuma pilih satu. It really like waste a lot of Yes, time. yeah. Kayak there's so much better person outside of this world yang kita nggak pernah tahu, karena kita nggak pernah mau cari tahu orang itu di Iya, mana gitu kan. benar-benar. And we also don't give the chance for people untuk tahu sama kita, untuk kenali kita. Tapi emang benar-benar harus difilter sih siapa yang harus kita tahu dan siapa yang harus tahu kita, kayak gitu sih. Karena kalau waktu-waktu putus tuh banyak pernyataan yang kayak udahlah nggak usah galau gitu. Iya. Masih banyak tuh ikan di laut. Nah, pernyataan-pernyataan kayak gitu Iya. kan yang sering muncul. Gitu. Muncul. Ya yang ngomong sih enak gitu kan. Yes. Kita yang ngerasain tuh gimana? Bener. Kalian gak ngerasain gitu kan. Tapi emang aku ya sebenarnya kalau misalnya ada orang yang bilang, nggak usah galau lah, nggak usah gini. I don't really give a shit about what they say about me. Even pun kalau aku lagi ngerasa sedih, just let it flow. If you want to be sad, just sad. If you Yes. want to cry, just cry. Jangan holding something inside of and burning inside your heart and brain and mind, karena itu bakal buat kamu lebih hurtful. Sometimes when you fix something, it's not really good. Ya gak sih? Yes. It's better just show what we feel to the people. Yeah. Kalau kita lagi nggak baik, ya udah, just say that we are not good right now.
why we have to force ourselves to be look so happy, or kita bisa bilang I'm already move on while we are not gitu kan. Yeah. You just be who you are aja lah, kayak just be true to yourself. Iya sih. Karena kalau memang lagi sedih, ya udah nikmati aja perasaan sedihnya gitu. Yes. Gak usah kayak cari pelarian atau menutup-nutupin sesuatu. That's right. Tapi cewek pinter sih nutupin kesedihannya. Benar-benar. Kenapa sih bisa gitu? I don't know. Gak tahu ya. I don't know actually, like mungkin karena emang we are born to be stronger than a Yeah. man. Yeah, so that's why I mean like why we should Empowering woman. Yes, empowering women. Yes. That's it. Udahlah set jadinya. Jadi kalau bisa kita bilang selama pembicaraan ini Eva bukanlah tipikal sad girl, bener nggak? Bener. Yes, I'm not. You're not. Even if I'm sad, I'm only sad untuk sama cinta yang menurut aku really memorable. Yeah. Okay. Why should I? Like the one that I've talked about the German guy. Yeah. Ini itu nggak, aku emang nggak pacaran, but I falling in love with him. Tapi emang kita nggak bisa having relationship, so it was really good time with him for 1 month karena we keep each other. Maksudnya kita saling ngejaga 24 jam. We are together 24 jam selama sebulan. It's really memorable things for me. Dan emang bener-bener kita sedekat itu, semenjaga itu, dan we sharing a lot of things. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu sih yang buat aku sad. Karena we know our distance is really far kan. Kayak gitu sih. Itu aja sih. Kayaknya yang 3 tahun tadi tuh kalah sama yang sebulan Kalah. ini ya. Tapi I think this new guy will be happy. Ya. Oke. Kita doakan. Amin, ya. amin. Jadi kasih dong satu pesan terakhir gitu sama penontonnya Gun Gun, kayak kalau kamu cewek ya jangan galauin laki-laki lah atau apalah gitu. Okay, for you guys, all the girls and women outside there yang nonton ini, I believe every woman have their own power to empower themselves. Yes. Karena you are the source of your own power. Kayak ya emang kamu sendiri yang jadi salah satu powernya kamu untuk bangkit dari rasa sakit itu, dari rasa galau-galau itu. Karena kalau emang kita tetap mikirin hal yang sama, like we want to make the same memory with the same person, it's totally wrong. It's better for us untuk kenal sama orang baru, because kita nggak pernah tahu nih orang baru ini lebih fun atau enggak. Karena kita women also can decide. Kita bisa milih. Not only men can choose. So we make it equal now. Like there is equity in this world. Gitu loh. Jadi aku pengen nyampein man is only completion. It seems like a woman. Karena kita hidup emang untuk sama-sama saling ngelengkapin aja. Bukan berarti kayak dia adalah power terbesar kita untuk ngelakuin hal ini, hal itu. Kayak gitu loh. Karena menurut aku it wasting a lot of time and a lot of money if we are staying with the same person kalau emang gak ada endingnya. Karena mostly kita hanya dijanjikan sama kata-kata. But we don't realize if what we do is actually full things. Kayak gitu sih. You just need to move on and having a new life. Kalau emang this man is a jerk, you just need to show this guy you can improve yourself to be more better person. Dan kalian semua like need to show this is me. Like Yes. I'm that bitch, you know, like I'm that bitch, you know, like I see. I can be better without you, while you are the one who's cheating on me, like that, like yes, just don't give a shit to that man and don't give any chance to your ex to coming back to your life. Oke. That's it. Aduh. Dapat ya. Ini pesannya tuh harus diingat ya untuk para cewek ya. Dan untuk laki-laki, jangan memulai sesuatu yang baru kalau nggak ada ujungnya. Yes, bener. Ya. Don't give any janjilah, promises palsu itulah. Bener Gitu. sekali. Tapi sebenarnya sama sih. Aku nggak mengkomplekskan perempuan dan laki-laki. Sama-sama kayak perempuan dan laki-laki harus punya mindset yang sama. It's not only available for women, tapi juga buat laki-laki. Karena menurut aku laki-laki juga nggak boleh untuk selalu memastikan bahwasanya perempuannya adalah your own power. Kan juga harus mikir kalau misalnya ya udah you can do it. Kalau misalnya perempuan nyakitin Kak Raka misalnya, kan? You feel hurt by this woman.
ya of course you just need to move on because you have your own power to be more better person. Kayak gitu sih menurut aku. Iya sih. Eva terima kasih. Thank you udah mau so datang much. di podcastnya Gue and Gun. Yeah. Dan terima kasih juga Buat untuk Kofti Medan. Yes. Yeah. Thank you Kofti. Terima kasih atas kesempatannya, atas tempatnya. Yes. It was nice ambience Yeah. also here. Buat teman-teman yang di Medan Dan Malang. dan orang-orang Yes. Malang yang akan ke Medan kalau mau ngopi-ngopi Bisa ke asik, Kofti. ngopi cantik gitu kan, datang aja ke Kofti, Jalan Wahid Hashim di Sebelah. sekitaran Yes. Medan apa nih ya? Medan Babura ya, kalau nggak salah ya. Yes, Medan Yes, Babura. itulah. Di Jalan Wahid Hashim, tempatnya coffee shop yang beredar juga. Cuman kalian harus ke Kofti. Yes, of Ada course. juga nanti outdoornya, mungkin bisa di shoot ya, woi direktor. Nanti di shoot tempatnya. Jadi ya terima kasih untuk Kofti atas kesempatannya dan semuanya lah. Thank you Kofti. Oke, sampai jumpa di podcast Gue and Gun selanjutnya. Thank you and goodbye. Thank you. Bye bye.